kekuatan bala tentara Dai Nippon memang tidak dapat dibandingi oleh kekuatan bala tentara Amerika Inggris dan Belanda di Asia. Sebuah demi sebuah, benteng-benteng yang kuat kepunyaan mereka dirobohkan oleh bala tentara Dai Nippon. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Yang pada awalnya kedatangan Jepang sangat disambut baik oleh bangsa Indonesia, kini berakhir tragis. Kini tuan rumah diperbudak oleh tamu. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Setelah sekian lama dijajah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire.
heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films taken by the... Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat. Berada kita di sini untuk membahas bagaimana cara kita untuk memerdekakan bangsa ini. Tapi bagaimana caranya, sedangkan bumi terdiri masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bung. Ada apa, Bung? Saya mendengar berita di radio London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Wah, itu berita bagus, Bung. Ya, benar. Kini Indonesia telah mengalami kekosongan. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan, Bung? Kekosongan kekuasaan ini tidak adanya pemerintah yang memerintah negara kita. Wah, itu kesempatan yang bagus, Bung, untuk memerdekakan bangsa kita. Betul sekali, kita harus memerdekakan bangsa kita tanpa campur tangan PPKI. Karena PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Ya, bagaimana jika kita segera membicarakannya kepada Bung Karno? Baiklah, kalau begitu besok pagi kita pergi ke kediaman Bung Karno untuk memberitahukan berita ini. Dan saya akan menghubungi teman-teman yang lain untuk segera merebut kekuasaan. Baiklah, kalau begitu, bagaimana? Setuju? Setuju! Keesokan harinya, Sultan Syahrir dan para pemuda lainnya tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa? Bung Karno ada? Dan Mas ada di dalam. Ada perlu apa ya? Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan kepada Bung Karno. Tunggu ya. Maaf Mas, di luar ada yang sedang mencari. Siapa? Para pemuda yang sedang mencarikan Mas. Baiklah, saya akan menemuinya. Ya, ada perlu apa? Ada berita penting yang harus kami sampaikan. Baiklah, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, ada apa? Begini Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini berita baik bagi kita untuk cepat-cepat memerdekakan bangsa kita. Tapi kita jangan gegabah, kita harus merapatkan terlebih dahulu di sidang PPKI. Tetapi Bung, kita tidak boleh melibatkan PPKI dalam kemerdekaan kita. Karena PPKI merupakan organisasi dalam bentukan Jepang. Baiklah, saya akan merapatkan terlebih dahulu bersama golongan tua. Baiklah Bung, terima kasih. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan secara matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting ini adalah kita harus menghadapi pasukan sekutu yang ingin kembali menjajah di negeri ini. Selain ini, kita akan membahas kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Ya, baiklah. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok.
Bagaimana ini? Sepertinya Bung Karno ragu akan saran dari kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan mereka di salah satu kota yang bernama Ratus Dengklok? Karena kota itu tidak dikuasai oleh negara Jepang. Baiklah, saya akan menghubungi teman-teman yang lain. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda menuju Rengas Dengklok. Soekarno, Hatta, apa yang membuatmu datang kemari? Mohon maaf atas kelancangan kami, Bu. Di sini kami berniat membahas kembali pihak kemerdekaan kita. Bukankah Soekarno pernah bilang bahwa kita tidak perlu terburu-buru? Ya benar. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sampai dengan selamat pada waktu subuh di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berasa sehari penuh di sana. Ya, ada apa? Apakah Laksamana Maeda ada? Ya, ada. Baik, saya panggilkan terlebih dahulu. Ya, ada apa? Kami ingin meminjam rumah Laksamana untuk menyusun naskah proklamasi. Oke, baiklah, silakan masuk. Silahkan duduk. Syukurlah kalau bangsa kalian sudah mau merdeka. Ya, terima kasih Laksamana karena sudah meminjamkan rumah Anda untuk mengetik naskah proklamasi. Apakah ada peralatan kertas? Ada. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, bagaimana jika teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh PPKI? Sebab organisasi PPKI merupakan organisasi pembentukan Jepang, sementara kita ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika yang menandatanganinya semua yang ada di sini seperti Amerika pada saat mendeklarasikan kemerdekaan? Tidak, kita tidak bisa mengikuti bangsa lain. Ya, bagaimana kalau Bung Hatta dan Soekarno saja yang memproklamasikan itu sebagai perwakilan bangsa Indonesia? Bagaimana? Setuju? Setuju. Apakah ada mesin ketik? Ada. Mari ikut saya. Silahkan.
Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah menceritakan proklamasi besok? Besok kita akan melaksanakan upacara proklamasi diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Tapi apakah kita sudah punya bendera? Aduh, aku hampir lupa. Bagaimana kalau Ibu saya menjahit benderanya? Tapi Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih, lantas bagaimana? Baiklah kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita ada niat. Ibu punya saran. Bagaimana kalau kita menamakannya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita menamakannya Sangsaka Merah Putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda bangsa ini. Baik Bung, saya akan memerintahkan anak induk saya untuk mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Siap, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, sengaja saya kumpulkan kalian di sini hanya untuk menyampaikan penderitaan yang akan berakhir di sini. Dengarkan teks proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Tuh, 2 hati. Go. Tuh, 2 hati. Serang natin. Sudah 3. Dalam sidang PPKI 15 Agustus mendatang. Oh, anjing terus kak. Ari. Kaya pa kaman. Tira lang pura mo to. Kasi ada kurang jauh kali ini. Anu berdiri jama-jama. Ya, pas tuh. Mana? Tentu. Mau menjo. Pangar ke tahu kalian. Kita harus menghadapi Tuhan itu. Ingin menjadi orang yang ingin menjadi yang ingin kembali menjadi negara ini. ya. Oh, 2 Ya. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya secara matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. nice, ya, jangan sudah aja. Asing hilang kembali nah, masih kemajuan dia. Kamasahan itu pakaman. Nih aja banyak partai. Oh, kenapa ini bang? Kertas mau guys. Kalau ya dulu. Ulang-ulang ini apa tuh? Yang penting ramu ya. Iko jago ya. Ini apa bang? Ya orang nih. Yang itu ada pertama ini. Tuh 2. Ada keruput tak? Wih.